Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika sejarah sebuah bangsa dibelokkan, maka secara otomatis akan ada perlawanan juga dari para penerus, baik penerus genealoginya ataupun para penerus ideologisnya. Tidak lepas juga dari bangsa kita yang sudah mulai ada upaya-upaya dibelokkan, maka perlawanan muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Dan ini salah satu Tubagus Mogi kita dengar bersama. Masya Allah, kali ini kita sebenarnya ada suatu fenomena di mana ada kasus di masa kekinian. Ada seorang oknum Habib Cabul yang namanya Habib Toha bin Yahya yang ada di Cirebon. Di Pabuaran Wetan ya? Di Pabuaran Wetan ya, di mana kasusnya itu menzinahi atau meniduri istri orang lain yang masih jamaahnya. Santri paling setianya katanya. Betul, dan bahkan katanya sudah 7 kali ditiduri. Yeah. Nah, tapi yang Masya menarik Allah. adalah nama Toha bin Yahya ini sendiri. Karena di sisi lain kita juga dari keluarga Banten, Jogja, ini juga ada leluhur-leluhur kita ini dibelokkan sejarah oleh suatu oknum lagi dari keluarga bin Yahya juga, yang pembelokannya tuh pas sebagai anak-anak dari Habib Toha bin Yahya pula. Contoh, Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat yang aslinya itu adalah anak daripada Raden Jaya Ningrat yang dimakamkan di Jejeran Bantul, ini diklaim sebagai tokoh lain yang bermakam di Semarang dengan nama Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi seakan-akan sebagai anaknya Toha bin Yahya. Padahal Sumo Diningrat adalah anak daripada Raden Jaya Ningrat. Nah, makamnya yang asli yang ada di Jejeran Bantul Jogja itu diklaim sebagai Ahmad bin Toha bin Yahya. Seakan-akan berbeda ini kan, padahal yang asli ya di Jogja ini. Kemudian tokoh lain, Pangeran Diponegoro yang sebenarnya adalah jelas sebagai pahlawan nasional, anak daripada Sultan Hamengkubuwono III, ini juga dibelokkan menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya. Bahkan salah satu keturunan Diponegoro juga ada pembelokan di bin Yahyakan, yaitu Kiai Haji Abdul Malik bin Ilyas di bin Yahyakan. Ini kita bisa temukan dari buku yang dikeluarkan oleh Kanzus Sholawat milik Habib Lutfi. Sama-sama sebagai anak dari Toha bin Yahya. Dan juga yang ada di tokoh di Tangerang, di Tiga Raksa Tangerang, yang merupakan Syekh Gajah Barong, itu pun dibelokkan sebagai Habib Husain bin Toha bin Yahya. Jadi seakan-akan ini sebagai anak-anak, pembelokannya sebagai anak-anak dari Toha bin Yahya ini. Jadi ada Hasan, Ahmad, Husain, Hamid sebagai anak-anak dari Toha bin Yahya. Seakan-akan Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Ini benar-benar ada hal-hal yang zolim, yang salah dari keluarga bin Yahya yang teridentifikasi dari nama Toha bin Yahya ini. Jadi pembelokan sejarah pun juga dibelokkan dari nama-nama tokoh, dibelokkan sebagai anak Toha bin Yahya. Pas di masa sekarang ada oknum Habib yang melakukan kezaliman dengan meniduri istri orang yang bukan jamaahnya sendiri, pas namanya pun juga dengan nama Toha bin Yahya. Ini merupakan petunjuk dari Allah, merupakan pertanda alam bahwasanya hal yang terjadi ini perlu kita waspadai dan harus kezalimannya kita hentikan, dan kita harapkan keluarga bin Yahya dan oknum-oknum tersebut, baik yang bernama Toha bin Yahya maupun yang membelokkan sejarahnya, yang juga dikenal oleh masyarakat sebagai ulama yang alim, ya saya berani sebut namanya Habib Lutfi bin Yahya, semoga sama-sama tobat, sama-sama insyaf, jangan lagi berbuat kezaliman di muka bumi ini, terutama kepada bangsa Indonesia. Lebih kurang demikian, dan kami harapkan juga para bangsa Nusantara ini sadar ini merupakan suatu petunjuk, petanda dari Allah, ayat kauniyah jelas dari petunjuk Toha bin Yahya ini. Ini sebagai pertanda supaya kita tuh eling lan waspodo daripada kezaliman jadi di Nusantara ini. Sebagai tambahan informasi bahwa yang disebut Habib ataupun yang dimaksud dengan bin Yahya di sini adalah
keturunan imigran Yaman yang dibawa oleh Belanda, yang dijadikan sebagai antek-antek penjajah, dan mereka mendeklirkan diri sebagai klan Ba'alawi yang mencantolkan datuknya bernama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal dalam catatan sejarah dan buku-buku nasab serta secara sosiologis, Ubaidillah itu tidak terkonfirmasi sebagai putra Ahmad bin Isa. Disinilah kita perlu di dalam memahami persoalan ini berbasis kepada minimal dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang telah membatalkan kezuriatan mereka nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga daripada pemetaan secara genealogi DNA klan Ba'alawi ini tidak nyambung dengan DNA para keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, kita sudah tidak boleh lagi mempercayai klan Ba'alawi yang di Indonesia bergelar dengan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga terhadap para habaib, lihatlah realita ilmu yang mengatakan bahwa klan kalian bukanlah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari itu semua, seharusnya kita berbangga menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau untuk mengambil ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meniru perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang rahmatan lil alamin, dan menafikan adanya kelas-kelas di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.